Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak yang soleh-soleha? Semoga selalu sehat ya kak. Nah, setelah kita kemarin melaksanakan yang namanya PTS, nah sekarang kita sudah mulai melaksanakan lagi pembelajaran daring seperti biasa ya kak. Semoga semuanya masih bersemangat untuk KBM daring hari ini. Hari ini Bu Resti akan membahas rangkuman dari subtema 2 dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran yang ke-6. Nah, Bu Resti di sini akan membahas tentang zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanan sehat akan membuat tubuh menjadi sehat. Makanan sehat itu menjauhkan pencernaan dari penyakit. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang seimbang. Zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh itu ada karbohidrat. Karbohidrat ini dihasilkan dari makanan pokok seperti nasi. Kemudian protein. Makanan yang mengandung protein itu dapat diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Protein yang berasal dari tumbuhan itu disebut protein nabati, sedangkan protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Kemudian lemak. Nah, sumber lemak itu ada dua macam, yaitu tumbuhan dan hewan. Lemak yang berasal dari tumbuhan itu disebut juga dengan lemak nabati, dan lemak yang berasal dari hewan disebut lemak hewani. Kemudian yang keempat ada mineral. Kemudian yang terakhir ada vitamin. Berdasarkan kelarutannya, vitamin itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam air, itu ada vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. Nah, sedangkan kekurangan vitamin dalam tubuh itu dinamakan avitaminosis. Adat istiadat itu merupakan perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat adat. Bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa. Masing-masing suku bangsa memiliki budaya dan adat istiadat. Untuk melindungi perbedaan yang ada, masyarakat Indonesia harus berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa penyakit pada saluran pencernaan. Yang pertama ada sakit gigi. Masih ingat penjelasan yang kemarin? Gigi itu terdiri dari apa saja? Ya, gigi itu terdiri dari email gigi, tulang gigi, sumsum gigi, dan serabut saraf dan pembuluh darah. Sisa-sisa makanan yang mengendap di gigi kita itu dapat merusak email gigi, sehingga gigi menjadi berlubang. Jika lubang di gigi itu semakin dalam dan mencapai syaraf gigi, maka akan mengakibatkan sakit gigi. Kemudian sariawan. Sariawan ini merupakan penyakit peradangan di sekitar bibir, gusi, dan lidah. Nah, sariawan ini biasanya timbul akibat kekurangan vitamin C dan kurang menjaga kebersihan mulut. Yang ketiga ada radang lambung atau MAH. Kerusakan pada lapisan lambung ini dapat disebabkan oleh
infeksi bakteri, mengonsumsi makanan dan minuman yang bersifat asam secara berlebihan, dan merokok. Kemudian ada diare. Nah, diare ini itu adalah penyakit dengan gejala buang air terus-menerus yang fasesnya atau tinja itu berupa cairan. Diare ini terjadi karena usus besar itu kurang menyerap cairan. Kemudian ada disentri. Nah, disentri ini itu merupakan peradangan pada usus besar yang ditandai sakit perut dan diare dengan fases yang disertai lendir dan darah. Kemudian yang terakhir itu ada konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau sembelit ini adalah gangguan pencernaan yang terjadi karena pengerasan fases sehingga sulit dikeluarkan. Kita masuk ke pembahasan media iklan. Media iklan itu merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas. Syarat agar iklan itu tepat sasaran: yang pertama, pesan yang disampaikan harus jelas. Yang kedua, singkat dan dapat dibaca dengan mudah. Yang ketiga, rancangan iklan harus sederhana. Yang keempat, warna harus menarik. Dan yang terakhir, ukuran dan jenis huruf harus sesuai dengan iklan. Kelebihan dari iklan televisi dapat dilihat dan didengar atau disebut juga dengan audiovisual. Diperagakan oleh bintang iklan atau model, menggunakan lagu, dan cara penyampaian yang lebih bervariasi. Fungsi dari properti tari. Fungsi utamanya properti tari itu adalah sebagai ciri khas tarian. Itu adalah fungsi utamanya ya Kak, diingat-ingat. Sedangkan fungsi properti tari keseluruhan yaitu yang pertama sebagai ciri khas tarian, menggambarkan makna tari, dan menggambarkan cerita yang terkandung dalam tarian tersebut. Interaksi sosial, budaya, dan ekonomi itu dilakukan dalam rangka pembangunan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial warga negara. Bangsa Indonesia itu memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Walaupun bangsa Indonesia itu berbeda-beda, beda suku, beda budaya, beda bahasa, tetapi tetap satu juga. Nah, sekian pembahasan rangkuman dari subtema 2 ini. Tetap menjaga kesehatan di rumah ya Kak, dengan cara rutin mencuci tangan, berolahraga, makan makanan yang sehat. Semoga kita lekas bertemu lagi di sekolah. Sekian dari Bu Resti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.